Rental Circus Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi yang mereka terima selama bekerja di Taman Safari Indonesia. Laporan disampaikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Lalu apa langkah yang akan diambil oleh kementerian? Kami akan bahas ini bersama dengan salah satu mantan pemain sirkus Awaludin Anton. Pak Anton dengan Tifal, selamat sore Pak. Ini KSP. Sore Pak. Ya, terima kasih sebelumnya Ya. sudah mau bersedia bergabung bersama kami dan juga sudah bergabung saat ini Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto. Kita akan coba perbaiki komunikasi, sebentar lagi akan bergabung bersama kami dalam diskusi. Saya ke Pak Anton dulu kalau begitu. Tadi dalam keterangan pers Pak disampaikan oleh pihak Taman Safari tidak ada penyiksaan, bahkan disebutkan antara entitas Taman Safari dengan pihak sirkus itu berbeda. Jadi gimana merespon itu Pak? Selamat sore Mas. Oh ya. Ya, silakan Sore, Pak. Pak Anton ada Ini bantahan itu gimana ngerespon itu? Kalau saya merespon itu nggak benar Pak. Jadi dengan adanya Taman Safari itu hasil dari jeripaya kami semua. Dimulai di tahun 70-an. Itu mereka sudah mengambil kami dan teman-teman, cuman bedanya ada tahapannya, beberapa tahap. Kebetulan saya di tahun 70, terus ada teman lagi di tahun 71, 72 dan seterusnya sampai tahun 90-an yang saya kurang lebih tahun 83 saya udah keluar. Jadi itu Taman Safari baru berdiri itu sekitar mereka beli tanah itu sekitar tahun 80-an, Pak. Jadi tidak benar kalau misalnya Taman Safari itu ada bukan karena kita-kita ini. Dia ada karena dari jeripaya kami semua ini, Pak. Begitu, Pak, sementara. Jadi perlakuan yang eksploitasi yang disebutkan oleh teman-teman saat mengadu ke pemerintah waktu itu udah berjalan sejak kapan, Pak? Dari tahun kapan sampai tahun kapan itu? Itu sudah berjalan sebenarnya di tahun 97, Pak. Jadi kami saat itu kejadiannya Vivi, dia sampai disetrum dan maaf kata sampai katanya dia bilang dia mengalami sampai disetrum sampai kemaluannya, dan saat itu kami teman-teman berempati terus mendukung, sehingga pada saat itu rame lah di tahun 97. Dan di 97 itu sebenarnya mereka sudah mengakui Pak semuanya Pak. Komnas HAM semua sudah mencatat dan semua clipping-clipping koran kami juga ada, bukti-buktinya sudah ada. Mereka sudah mengakui dan akhirnya tuh mereka harus dari Komnas HAM bilang bahwa ya sebaiknya diberikanlah hak-hak mereka ini, kompensasi mereka ini. Karena memang kami selama ini tidak pernah digaji. Dan mereka selalu menganggap kita adalah anak. Jadi tidak mendapatkan gaji. Tapi nyatanya ya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya contohnya misalnya kayak saya kaburnya keluarnya kabur, Pak. Jadi hal apa yang mendorong Anda untuk kemudian berbicara lagi nih dengan teman-teman sampai karena kan kasusnya udah pernah ditangani juga Komnas HAM tahun 97 dan selesai perkara itu. Apa yang mendorong teman-teman mengadu lagi ke pemerintah? Ya karena mereka pada saat itu tidak menyelesaikan hak-hak kita, Pak. Ya kan ya. Dan mereka seharusnya dari Komnas HAM itu kan sudah bilang bahwa berikanlah hak-hak kami ini. Okay. Tapi saat itu memang situasi gejala kalau nggak salah negara juga dalam keadaan lagi 98 kan, agak-agak itu. Kasus kami ini agak terbengkalai. Okay. Dan akhirnya ya hilang begitu saja gitu. Kalau gitu saya coba konfirmasi. Oke, sorry saya potong di situ Pak. Saya coba konfirmasi kalau begitu ke Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Mugianto juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Pak Wamen, selamat sore Pak dengan Tifal. Selamat sore Mas. Iya, Bapak setelah ada audiensi, ada aduan dari beberapa warga ini, tindak lanjut dari pemerintah apa setelah ada laporan itu? Baik, terima kasih. Ya, memang hari Selasa kemarin kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia menerima ibu-ibu ya yang didampingi oleh 2 orang pengacaranya
untuk kami dengarkan apa sebetulnya yang terjadi yang ingin mereka laporkan. Nah, atas laporan para ibu ini, karena yang disampaikan ini kan pengalaman, testimoni tentang apa yang ibu-ibu ini alami ketika mereka bergabung dalam Oriental Circus Indonesia itu kira-kira tahun 73, Hmm. 75, 77 sampai tahun 90-an. Jadi kami dengarkan, kami catat yang disampaikan kemarin tentang penderitaan, berbagai macam bentuk kekerasan, kemudian yang mereka anggap sebagai penganiayaan, penyiksaan, dan tindakan-tindakan lain. Nah, atas hal tersebut, jadi ini semua kami tampung kemarin, kami dengarkan dan kami sangat prihatin ini mendengarkan cerita yang seperti itu kok terjadi kalau itu memang Hmm. benar. Nah, oleh karena itu untuk memastikan ya supaya kami bisa apa namanya mencari penyelesaian, kami bisa menyelesaikan supaya kami bisa mencari jalan keluar terbaik, maka kami juga harus mendengarkan pihak lain Hmm. yang kemarin dituduh dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi agenda kami selanjutnya adalah untuk mendengarkan dari pihak Oriental Circus Indonesia atau Taman Safari Indonesia itu yang kemarin disebut-sebut oleh ibu-ibu yang datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Sejauh ini Itu sudah ada Mas, itu temuan yang fakta akan kami sementara, lakukan Pak? itu. Kenapa? Sudah ada temuan fakta sementara terkait dengan aduan ini, dugaan penyiksaan loh, Pak, ini? Ya, tidak ada temuan baru. Jadi kami catat semua yang kemarin disampaikan oleh ibu-ibu itu karena kami belum melakukan tindak lanjut kecuali memang merencanakan untuk mengundang dari pihak yang kemarin dilaporkan. Hmm. Dan saya sudah koordinasi dengan Kementerian PPPA dengan Ibu Wamen dan kira-kira minggu depan, awal minggu depan kami akan bertemu dengan teman-teman dari TSI dan OCI. Oke. Bukti-bukti apakah sudah dikantongi juga oleh teman-teman Kementerian HAM, Pak, dari pengadu ini? Kemarin ibu-ibu yang datang tidak menyertakan bukti-bukti kecuali memang testimoni mereka, Hmm. kemudian catatan-catatan kronologis dan beberapa dokumen lainnya. Nah, sebetulnya Mas, ada satu hal yang menurut kami sangat penting dan itu kurang mendapatkan perhatian publik, itu Apa itu? terkait identitas mereka, Hmm. ya, terkait karena ini menurut kami sangat penting. Ini sebagian besar dari yang datang kemarin itu menyatakan terputus dari keluarganya. Mereka tidak tahu keluarganya ada di mana Oke. karena mereka diambil ketika masih kecil. Ini karena identitas itu hak asasi manusia, itu basic human right, itu HAM Hmm. dasar. Kita Oke. harus tahu identitas kita harus tahu keluarga kita. Jadi ini kalau dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini juga akan melibatkan beberapa kementerian nanti. Yang jelas dengan Kementerian PPPA sudah koordinasi dan teman-teman kepolisian mungkin juga mesti apa namanya melakukan Oke. follow up juga. Dan teman-teman Komnas HAM juga saya harapkan memantau apa yang terjadi. Sudah kami tangkap di situ, tapi Pak Anton, sesungguhnya Pak, proses perekrutan bagi anggota-anggota sirkus ini, apakah ada yang melanggar juga Pak menurut teman-teman ini? Ya kalau menurut saya jelas melanggar, Pak. Ya, sebab mereka kadangkala misalnya kayak saya diambil itu dengan dijanjikan katanya akan disekolahkan, akan dipintarkan. Tapi akhirnya keluarga saya nggak tahu kalau saya akhirnya dimasukkan ke sirkus. Dan itu semua itu latar belakang itu lain-lain, Pak. Jadi kami ini diambil dengan latar belakang lain-lain dan dengan dalil mereka istilahnya tidak punya anak perempuan alasannya. Ya, jadi katanya minta anak gitu. Dan rata-rata mereka juga sama kayak saya ini, tidak tahu kalau yang akhirnya itu kami itu dipekerjakan di sirkus gitu. Hmm. Sementara gitu. Dan bukti-buktinya apa saja Pak yang bisa menguatkan laporan teman-teman ini ke pemerintah? Ya, maksudnya bukti apa, Pak?
Bukti yang bisa menunjukkan bahwa ada penyiksaan, ada hak-hak teman-teman yang dilanggar di sini. Apa bukti yang mungkin akan diserahkan ke pemerintah? Karena kan ini mau diusut nih sama pemerintah. Kira-kira mau ngasih bukti apa nih? Ya kalau boleh dibilang bukti kan itu kan sudah terjadi di tahun 97 Pak ya, agak sulit ya. Tapi kalau memang bukti nyata, kalau yang tadi yang Pak Tony bilang bahwa itu tidak mungkin ada penyetruman, itu benar memang ada Pak. Nah, karena memang saya sendiri juga ngalamin gitu loh. Dan itu setrumnya tuh macam kayak senter gitu Pak, pakai batu baterai gitu Pak. Itu bahkan kalau dihitung listrik sama baterai itu lebih keras baterai Pak kadangkala. Kadangkala kami dibangunkan dengan cara disetrum kadangkala. Ayo bangun latihan gitu atau gimana. Nah itu salah satu. Belum lagi kalau misalnya salah atau kadangkala kami juga ngalamin begitu juga. Oke. Dan saya pikir mungkin generasi saya udah enggak. Karena saya udah keluar kan udah agak gede. Nggak taunya akhirnya ke generasi di bawah saya juga akhirnya diperlakukan juga. Bahkan mereka memperlakukannya lebih kejam lagi kadangkala. Itu yang kadangkala. Itu yang, Oke. Tantangannya di sini kan kasusnya sudah cukup lama Pak Wamen dan ini akan menjadi challenge tersendiri. Apakah ini yang juga dirasakan oleh pemerintah untuk bisa mendalami lagi dugaan penyiksaan ini? Betul Mas, memang peristiwanya sangat lama. Sudah lama ya, sudah sejak tahun 70-an, 80-an sampai 90-an tadi yang disampaikan oleh Pak Anton. Dan ada beberapa aspek yang menurut saya butuh penanganan urgent. Yang pertama adalah soal trauma, soal kesehatan psikologis para korban yang kemarin datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi kayak kemarin itu yang bercerita kan sampai menangis kan, ada Ibu Vivi ya, Ibu Butet, ada Debbie. Itu jadi menurut saya soal kesehatan psikologis ya, trauma mereka ini harus dipulihkan. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulihkan itu, walaupun kejadiannya lama, tapi saya yakin itu masih trauma, itu masih ada di dalam memori, dalam otak mereka. Kira-kira bisa Kemudian makan yang waktu kedua, berapa lama mengusut kasus identitas. ini Pak Wamen? Kalau pengusutan, menurut saya kalau proses hukum ya itu pihak penegak hukum ya, kepolisian, tetapi kami concern supaya mereka yang menjadi korban ini segera mendapatkan hak-haknya. Ya, hak terkait pemulihan, hak keadilan, dan penting juga itu hak untuk ini Mas, supaya tidak terjadi lagi. Baik. Supaya tidak terjadi lagi karena kemungkinan masih terjadi gitu loh. Untuk itulah kami menganggap urgent bertemu dengan pihak OCI dan PSI. Oke. Dan mudah-mudahan dari Selasa atau Rabu minggu depan kami bisa bertemu dengan mereka untuk mendapatkan informasi dari pihak mereka. Yang pasti terakhir kali disampaikan kepada kami bahwa dari pihak TSI maupun juga OCI membantah adanya dugaan penyiksaan ini dan tentu kasus masih akan ditindaklanjuti lagi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Pak Anton, Pak Wamen, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak.